Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Arista Diah Marleni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur dengan fasilitator Bapak Suwarno dan pengajar praktik Ibu Sulastri akan menampilkan aksi nyata modul 1.2 sesuai dengan perencanaan 4P pada koneksi antar materi. Sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang telah saya pelajari pada modul 1.2 ini, pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, serta yang dapat dilakukan dari sekarang adalah saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terwujud profil pelajar Pancasila. Yang pertama, menumbuhkan karakter religius seperti berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian membuat alat peraga dari bahan lokal. Jadi misalnya saya ketika membuat es krim atau es putar bersama anak murid saya akan membuat beberapa alat peraga atau alat untuk praktikum dari bahan-bahan lokal yang sudah ada di sekitar kita. Misalnya lagi ketika ada pelajaran seni musik, saya menyuruh siswa untuk membuat alat peraga yang berasal dari kertas atau plastik yang ada di lingkungan sekitar kita untuk membuat beberapa alat musik yang bisa digunakan untuk menghasilkan irama musik. Kemudian menambah permainan dalam berbagai kegiatan. Di sini dalam proses pembelajaran acap kali saya menambahkan permainan dalam pembelajaran yang saya lakukan, misalnya dengan bermain peran jual beli. Itu akan membuat anak semakin merasakan pembelajaran seperti nyata. Kemudian bermain peran sebagai putri, raja, dan dalam sebuah kerajaan, kehidupan dalam sebuah kerajaan. Selain itu, saya juga pernah mengadakan permainan di dalam kelas, yaitu permainan Wowiwi yang mencari jati diri anak-anak. Setelah itu berdiskusi dengan anak untuk kegiatan yang ingin dibuat. Nah, sebelum saya melakukan sebuah kegiatan, biasanya saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan anak murid saya untuk mendiskusikan apa kegiatan yang akan kami buat. Saya biasanya mempunyai ide, kemudian saya sampaikan kepada anak-anak, meminta persetujuan kepada mereka. Jika disetujui, maka kita akan melaksanakan kegiatan tersebut di esok harinya. Jika ada yang kurang setuju atau tidak setuju, maka mereka berhak untuk memberikan pernyataan atau memberikan pendapat mereka tentang apa yang akan kita lakukan untuk esok hari. Kemudian melatih keberanian saat presentasi. Di sini saya akan meminta peserta didik untuk mempresentasikan maju ke depan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan.
Jadi mereka akan mempresentasikan dan mereka juga akan berlatih untuk berlatih untuk berbicara di depan orang banyak. Baik, tepuk tangan untuk teman kita Jaki. Menumbuhkan kreativitas murid saat kegiatan pembelajaran. Jadi di sini pada aksi nyata kali ini saya membuat batik ekoprint. Jadi di sini batik ekoprint ini sendiri merupakan bahannya ini sangat mudah untuk didapat di sekitar kita, di lingkungan kita pasti tentunya ada, karena hanya terbuat dari daun-daun atau bunga yang ada di lingkungan, bisa dicari di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, kemudian diletakkan di atas kain putih polos, terus ditutupin plastik dan ditumbuk dengan palu sehingga sampai menempel. Di sini akan menumbuhkan kreativitas murid pada saat proses pembuatan batik ekoprint, karena murid dituntut untuk mengembangkan kreativitas mereka sendiri-sendiri, bagaimana mereka menyusun daun, bagaimana mereka ingin membuat pola apa yang akan mereka buat, kemudian kerapian juga mereka harus bisa membuat secara rapi. Kemudian membiasakan anak menceritakan perasaan. Biasanya saya melakukan ini di akhir pembelajaran dengan meminta mereka untuk menggambarkan emosi atau perasaan mereka setelah mereka melaksanakan pembelajaran sehari ini. Jadi apakah mereka senang? Jika senang mereka bisa membuat emot bahagia, atau mereka sedih, atau menangis, atau bahkan marah, seperti itu. Boleh. Enggak, maksudnya kamu kenapa kok nangis? Siapa yang nangis? Enak punyamu mana? Kamu nangis, marah. Kenapa emangnya? Hah? Nah, kemudian jika ada anak yang memberi emot yang lain dari yang lain, biasanya akan saya suruh maju, saya akan meminta dia untuk menceritakan kenapa dia bisa menggambar emosi menangis atau marah, karena rata-rata anak itu biasanya akan menggambar senang, tapi pasti ada salah satu dari anak yang menggambar emosi yang lain dan berbeda dari yang lain. Oh, teman-temannya nggak ada yang ajak main Audi ya tadi. Ayo, siapa? Siapa yang tadi bikin Audi nangis sekarang minta maaf? Ayo coba minta maaf sama Audi. Coba bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Audi. Tuh, Keisha udah minta maaf Audi, dimaafin nggak? Dah, besok-besok mainan bareng ya, nggak boleh nggak diajak main temennya. Ya silakan duduk Audi.
Selanjutnya adalah saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah aktif mengikuti kegiatan seminar atau workshop atau webinar dengan kesadaran sendiri. Jadi di sini saya telah mengikuti seminar atau workshop atau webinar ini, baik itu dari PMM yang mengadakan maupun dari instansi luar ataupun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, di sini memang dari kesadaran saya sendiri tanpa ada paksaan atau permintaan dari pihak luar untuk mengikuti berbagai kegiatan seminar, workshop atau webinar. Hal ini sebenarnya sudah saya lakukan dari sebelum saya menjadi CGP, namun karena mungkin terkadang kita memiliki emosi atau memiliki keinginan yang naik turun sehingga kita tidak melakukan secara konsisten. Oleh sebab itu, dari saya mengetahui tentang nilai-nilai dan peran di CGP ini, saya akan melaksanakan semua ini dengan konsisten tentunya. Saya akan mengikuti berbagai kegiatan seminar, workshop atau webinar ini dengan kesadaran sendiri ini akan saya lakukan setiap ada kesempatan, akan saya selalu mencobanya. Yang kedua adalah mencari tahu informasi yang menambah wawasan sebagai guru. Jadi di sini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, misalnya saja dengan membuat berbagai aksi nyata yang ada di PMM. Secara tidak langsung dari sini kita bisa akan mendapatkan informasi yang menambahkan wawasan sebagai seorang guru, karena kita akan dituntut untuk mempelajari berbagai modul yang ada di PMM. Setelah itu kita juga akan dan harus membuat aksi nyata tersebut. Selain dari PMM, kita juga bisa menambah wawasan tentunya dari berbagai penjuru internet. Jadi bisa dari Google, kemudian dari Instagram, karena sampai saat ini banyak sekali sosial media dari pemerintah ataupun dari instansi-instansi pendidikan yang menyediakan wadah untuk guru atau untuk para pengajar itu memberikan informasi yang sangat besar, yang sangat banyak, sehingga kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih tentunya, sehingga kita tidak ketinggalan zaman dan mendapatkan wawasan atau informasi yang sangat banyak. Selain itu juga melalui TikTok ataupun melalui Lemon 8. Jadi dari berbagai media sosial tersebut tentunya saya bisa mendapatkan banyak sekali wawasan yang bisa saya peroleh. Yang ketiga adalah aktif menjadi coach bagi rekan guru baik di sekolah maupun di KKG dengan berbagai praktik baik. Jadi di sini karena kebetulan saya di KKG merupakan ketua KKG, sehingga saya juga memiliki peran yang menjadi coach, yang menjadi pembicara di KKG yang saya pimpin ini, sehingga saya akan melaksanakan semua ini dengan konsisten untuk kedepannya, yaitu tentunya dengan berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan di kelas saya atau di sekolah saya. Kemudian yang terakhir adalah meminta saran dan pendapat dari kepala sekolah. Di sini memang peran kepala sekolah itu adalah sangat penting buat CGP atau bagi saya secara pribadi, karena memang kepala sekolah itu sangat berpengaruh dengan apa keputusan-keputusan yang akan kita buat atau yang akan kita laksanakan di sekolah kita ataupun di kelas kita, karena beliau adalah pemimpin dari sekolah kita. Jadi kita tidak bisa semena-mena, kadangkala kita akan membuat suatu perubahan tanpa diskusi terlebih dahulu dari kepala sekolah, sehingga memang kita sebagai CGP ataupun sebagai guru biasa, kita memang wajib untuk meminta saran dan pendapat dari kepala sekolah.
Dari sini saya termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu, ide atau gagasan yang timbul adalah melakukan praktik baik dengan murid maupun rekan sejawat dalam melakukan perubahan. Pelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah guru harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan guru harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Maka wajib bagi guru untuk terus mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan konsisten. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan adalah murid lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan kompetensi saya sebagai guru semakin meningkat. Berikut adalah umpan balik dari kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kami bagian 1 Batu Mangga 10 mendapatkan 2 guru penggerak yang masih dalam pendidikan. Mudah-mudahan dalam pendidikan guru penggerak ini SD kami dapat lebih maju daripada yang sebelumnya. Ini Bu Arista sebagai guru penggerak yang setelah menyelesaikan modul 2 ini banyak manfaatnya kepada terutama pada murid dan guru, khususnya guru-guru kami dan umumnya pada sekolah kami. Terutama banyak manfaat, terutama pembelajaran kepada anak lebih baik, menjadi fasilitator dari guru-guru yang lainnya untuk membuat program-program yang telah direncanakan, kemudian bisa membuat inovatif kepada ke anak, kemudian bisa mandiri kepada anak-anak, bisa membuat kombel, kemudian banyak lagi hal-hal yang telah diperoleh oleh Bu Arista ini, terutama perannya, terutama menjadi narasumber kepada guru lain yang mengerjakan PMM, kemudian mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid dan komunitas praktis seperti kombel. Itulah banyak manfaat yang telah diraih oleh Bu Arista, terutama pada kelasnya, kemudian pada guru-guru, kemudian pada sekolah kami. Mungkin itu yang bisa kami berikan tanggapan kepada Bu Arista. Mudah-mudahan selanjutnya tambah lebih baik lagi daripada yang sekarang. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belena Susanti. Saya merupakan teman sejawat rekan kerja dari Ibu Arista. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Arista berhubungan dengan modul 2, yaitu nilai-nilai dari penggerak. Nah, di sini Ibu Arista ini sudah menerapkan ada 5. Yang pertama itu berpusat. Proses pembelajaran sudah pada anak, ya, dia melakukan pelajaran berkelompok untuk belajar mandiri. Dan nilai yang kolaboratif, dengan guru lain mengerjakan bersama-sama. 4, refleks. Setiap selesai pembelajaran melakukan refleks. Kemudian yang keempat ada inovatif, yaitu membuat bahan ajar media menggunakan atau word yang mandiri di sekolah. Nah, halnya sebagai calon guru penggerak, Bu Arista ini sudah memerankan peran guru penggerak pertama, yaitu menjadi pemimpin pelajaran, proses belajar di kelas, menjadi coach bagi guru lain, menjadi narasumber atau membantu guru lain mengerjakan PMM atau mengisi. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru dan menggerakkan komunitas praktisi seperti kombel. Nah, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, gitu. Ya, mungkin itu saja. Terakhir ya.
Mungkin itu saja umpan balik yang saya dapat berikan terhadap pembelajaran dilakukan oleh Ibu Aris. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya adalah murid dari Bu Arista. Saya akan memberi umpan balik dari Bu Arista. Nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki Bu Arista sudah muncul, dan peran guru penggerak Bu Arista juga sudah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musringah, wali dari Reshan Rizky Fadila, SDN Negeri 1 Batu Mata, ingin memberi balik barista nilai penggerak oleh barista sudah dan penggerak Bu Arista yang sudah dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arista dan saya akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih. Demikian adalah hasil aksi nyata dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.